Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Ruang Lingkup Pasar Modal yang ada di Indonesia. Namun sebelum kami melangkah ke pembahasan materi kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, di mana saya sendiri atas nama Fadil Hidayat dengan NIM 19921400021 selaku moderator. Dan pemateri pertama kami yaitu ada Rizky dengan NIM 19921422101. Pemateri kedua kami yaitu Fadila Fitria Sani dengan NIM 19921422102. Pemateri ketiga kami yaitu Indah Hajar Utami dengan NIM 19921422108. Dan pemateri keempat kami yaitu Andi Nur Faiza dengan NIM 19921422111. Dan pemateri terakhir kami yaitu Afifah dengan NIM 19921422117. Nah, ada 8 poin inti yang akan kami bahas dalam materi kami kali ini. Yang pertama yaitu sejarah pasar modal, yang kedua ruang lingkup pasar modal, yang ketiga badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan, yang keempat bursa efek, yang kelima investasi dan pelaku pasar modal, yang keenam jenis-jenis pasar modal, yang ketujuh fungsi pasar modal, dan yang kedelapan yaitu manfaat pasar modal. Tanpa basa-basi lagi, untuk lebih menghargai waktu, langsung saja saya persilakan ke para pemateri dari kelompok kami untuk membacakan materinya masing-masing secara berurutan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Rizky dengan nomor induk mahasiswa 1992142101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal. Pasar modal ada di Indonesia pada tahun 1912 di Batavia, didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda demi kepentingan kolonial atau FOK. Adapun tahapan berdirinya pasar modal di Indonesia yaitu pada masa kolonial, pada Perang 1 dan 2, dan pada masa Orde Baru. Ruang lingkup pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah tempat untuk berbagai instrumen saham yang dapat diperjualbelikan seperti obligasi atau surat utang, dana reksa, equity atau saham, dan berbagai instrumen lainnya. Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur tentang pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fitria Sani dengan NIM 19921422102. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari kelompok 2. Materi selanjutnya yaitu C. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau disingkat dengan Bapepam LK adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Bapepam LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. D. Bursa Efek. Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek atau saham perusahaan obligasi pemerintah. Bursa efek tersebut bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hajar Utami, NIM 1992142108. Saya selaku pemateri yang akan membahas tentang investasi dan pelaku pasar modal.
investasi dan pelaku pasar modal. Telah dikembangkan suatu model dalam pengambilan keputusan tentang usul investasi yang berada dalam suatu portofolio, di mana proyek baru yang diusulkan itu dikaitkan dengan proyek-proyek lainnya yang ada dalam suatu perusahaan. Proyek-proyek investasi itu mempunyai risiko yang tidak independen award. Harapan keuntungan suatu portofolio adalah rata-rata tertimbang dari harapan keuntungan surat berharga yang diperbandingkan dalam portofolio tersebut. Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa disebut emiten. 2. Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi disebut investor. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten, dan analisis lainnya. 3. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar. 4. Perdagangan efek berfungsi sebagai perdagangan dalam jual beli efek sebagai perantara dalam jual beli efek. 5. Penanggung lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya. 6. Wali amanat. Jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat atau investor. Kegiatan wali amanat ada 6, yaitu menilai kekayaan emiten, menganalisis kemampuan emiten, melakukan pengawasan dan perkembangan emiten, memberi nasihat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten, memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi, bertindak sebagai agen pembayaran. 7. Perusahaan surat berharga mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek. Kegiatan perusahaan surat berharga ada 4, antara lain sebagai pedagang efek, penjamin emisi, perantara perdagangan efek, pengelolaan dana, dan pengelolaan dana. 8. Perusahaan pengelolaan dana mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Terdiri dari 2 unit, yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana. 9. Kantor administrasi efek. Kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya, seperti membantu emiten dalam rangka emisi, melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para investor, membantu menyusun daftar pemegang saham, mempersiapkan koresponden emiten kepada para pemegang saham, dan membuat laporan-laporan yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Faisa dengan NIM 1992142111. Saya akan melanjutkan membawakan materi dari kelompok kami bagian F, yaitu jenis-jenis pasar modal. Pasar modal dibedakan menjadi 2, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama yaitu pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder.
Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Dalam waktu selambat-lambatnya yaitu 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Selanjutnya yaitu bagian G, fungsi pasar modal. Fungsi dari pasar modal yaitu sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih atau lender dengan pihak yang menentukan dana jangka panjang tersebut atau borrower. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama ekonomi dan yang kedua keuangan. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Afifa dengan nomor induk mahasiswa 1992142117. Di sini saya sebagai pemateri kelima atau pemateri terakhir yang akan membahas mengenai apa saja manfaat pada pasar modal. Telah dibahas tadi mengenai fungsi dari pasar modal. Nah, kemudian saya akan melanjutkan mengenai apa manfaat dari pasar modal. Nah, pada poin pertama, manfaat dari pasar modal yaitu menyediakan sumber pendanaan atau sumber dana. Nah, di sini pasar modal dapat memberikan atau menyediakan sumber dana jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Kemudian pada poin berikutnya, pasar modal memberikan manfaat atau dapat memberikan wahana penginvestasian. Nah, di sini dia dapat memberikan wahana investasi yang sangat beragam, untuk para investor, sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Kemudian alternatif investasi itu juga memberikan potensi keuntungan dengan tingkat yang lebih besar yang dapat diperhitungkan. Kemudian pada poin ketiga, pasar modal ini juga memberikan manfaat, yakni menyediakan leading indikator. Nah, sebelumnya saya jelaskan apa itu leading indikator. Nah, leading indikator itu merupakan pemberian arah mengenai tren yang akan terjadi di masa depan. Selain itu juga leading indikator di sini dapat berfungsi sebagai penginformasian mengenai perubahan harga di masa yang akan datang. Nah, pada poin ketiga ini kan tadi telah dijelaskan mengenai leading indikator. Nah, dia memberikan manfaat yakni menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Itu manfaat ketiga dari pasar modal. Nah, manfaat keempat dari pasar modal ini yaitu penyebaran kepemilikan perusahaan. Penyebaran kepemilikan perusahaan ini bisa saja sampai pada lapisan masyarakat menengah. Ya. Kemudian manfaat pasar modal yang paling terakhir atau pada poin kelima yaitu penyebaran kepemilikan perusahaan. Di sini penyebaran kepemilikan perusahaan itu bisa sampai juga pada perusahaan keterbukaan dan profesionalisme.
Di sini penyebaran kepemilikan perusahaan itu dapat menciptakan iklim dan berusaha untuk mendorong pemanfaatan manajemen operasi. Demikianlah pembacaan dari materi kami. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh anggota dari kelompok kami mudah dipahami, dan mohon maaf apabila dalam presentasi kami kali ini terdapat banyak kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.